Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda sekalian? Semoga masih tetap dalam keadaan dan kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada video kali ini kembali kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya yang masih berada di materi ibadah haji. Anda sekalian, mari kita mengawali pertemuan kita dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik ananda sekalian, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang rukun haji. Ya, kita kembali mengingat bahwa rukun haji itu ada 6. Yang pertama adalah ihram disertai niat, kemudian wukuf, setelah itu tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang wajib haji. Ya, kalau kita melihat dari teksnya, rukun haji dengan wajib haji, kita bisa pahami bahwa kedua hal ini wajib kita, ya harus kita laksanakan. Namun akan ada perbedaan di antara keduanya. Ya, nanti kita bahas. Kita lihat rukun haji yang jelas adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Kapan tidak kita laksanakan dari 6 hal ini, maka haji yang kita laksanakan itu tidaklah sah. Jadi sekali lagi, rukun haji adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan. Yaitu ada 6 poin di sini. Kapan salah satu di antaranya tidak kita laksanakan, maka haji kita tidak sah. Itulah rukun haji. Nah, sekarang mari kita lihat wajib haji. Ya, ini dia wajib haji. Wajib haji itu ada 7. Ya, yang pertama adalah ihram dari miqat, kemudian mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah Aqabah pada hari raya haji, melontar 3 jumrah, menjauhkan diri dari larangan ihram, dan tawaf wada. Ya, jadi itulah 7 wajib haji yang harus kita laksanakan ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, di sini juga ananda sekalian, dikatakan bahwa wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sah haji tidak tergantung kepadanya. Jadi kesahan haji itu sah atau tidaknya sah atau tidaknya haji yang kita laksanakan tidak tergantung kepada wajib haji. Dia hanya tergantung kepada rukun haji. Jadi intinya adalah kalau rukun haji wajib dilaksanakan, kapan tidak dilaksanakan maka hajinya tidak sah. Sementara wajib haji adalah hal-hal yang harus kita laksanakan, tapi ketika tidak kita laksanakan hajinya tetap sah. Ya, hajinya tetap sah. Tetapi harus mengganti atau membayar dam atau bayar denda. Ya, boleh ditinggalkan tetapi harus membayar dam. Itulah wajib haji. Nah, sekarang kita akan melihat satu persatu dari ketujuh wajib haji ini supaya kita lebih mantap pemahaman terkait wajib haji. Ya, yang pertama adalah berihram dari miqatnya. Miqat adalah batas waktu
atau tempat yang sudah ditentukan untuk memulai ihram dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi mikat itu ada dua, yaitu mikat zamani dan mikat makani. Apa itu mikat zamani? Mikat zamani adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Jadi haji itu ada waktunya, ada zamannya. Ya. Kapan kita melaksanakan haji bukan pada zamannya, maka haji kita tidak akan sah, ya. Haji kita tidak akan sah. Kenapa? Karena bukan waktu haji. Ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-Baqarah ayat 197. Artinya musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafath, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Jadi ananda sekalian, sekali lagi, mikat zamani ini adalah waktu sahnya, ya, waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Ya, mulai waktu ketika sudah masuk waktu haji, sudah masuk waktunya, maka pada saat itu pula kita sudah harus niat ihram, ya, dan meninggalkan segala larangan-larangan yang ada. Nah, kita masih berihram dari mikat. Yang kedua adalah mikat makani. Mikat makani adalah tempat di mana kita memulai ihram. Bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umrah. Jadi ihram itu ada tempat-tempat khusus, ya. Ketika kita sudah masuk di tempat itu, maka kita sudah harus berpakaian ihram. Jadi pakaian ihram itu bukan dari rumah kita di Indonesia, tetapi nanti di tempat yang sudah ditentukan. Nah, kita lihat di mana tempat-tempat itu. Dalam mikat makani ada beberapa tempat untuk melakukan ihram. Di antaranya yang pertama, bagi orang yang tinggal di Mekah, hendaknya ia berihram di rumah masing-masing. Jadi pribumi atau penduduk Mekah sendiri, yaitu ihramnya mulai dari rumahnya masing-masing. Bagi orang yang datang dari arah Madinah atau sejajar dengan Madinah, mikatnya di Zulhulaifa atau Bir Ali. Jadi orang Madinah, ya, mikatnya adalah Zulhulaifa atau Bir Ali. Ya, kemudian selanjutnya bagi orang yang datang dari arah Syam, Maghribi dan negara-negara yang sejajar dengan daerah tersebut, maka mikatnya di Juhfah atau dekat Juhfah, yaitu suatu kampung yang bernama Rabik. Ya. Kemudian yang keempat, bagi orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia, dan negara-negara yang sejajar dengan negara tersebut, maka mikatnya di Yalamlam atau bukit dari beberapa bukit Tuhamah. Ini apabila jamaah haji naik kapal laut. Ya, ada penekanannya. Nah, itulah tadi ihram dari mikatnya. Kemudian yang kelima,
bagi orang yang datang dari arah Najdil, Yaman, dan negeri Hijaz atau negara yang sejajar dengan daerah tersebut, maka mikatnya di Qarnul Manazil, ya, di Qarnul Manazil. Jadi ini dari Hijaz. Kemudian bagi orang yang datang dari arah Irak dan negara yang sejajar dengan daerah tersebut, maka mikatnya di Zatwirkin. Ya, itulah beberapa ketentuan terkait dengan mikat makani, atau di mana seorang jamaah haji akan melaksanakan ibadah haji mulai berniat dan memakai pakaian ihram. Nah, kita lihat mabit di Musdalifah. Ini wajib haji yang kedua adalah mabit di Musdalifah, yaitu bermalam di Musdalifah pada malam 10 Zulhijjah setelah wukuf di padang Arafah sebagai rangkaian ibadah haji. Ini adalah salah satu dokumentasi di Arab Saudi ketika jemaah haji sedang melaksanakan mabit ya di Musdalifah. Jemaah haji mengumpulkan kerikil yang akan digunakan untuk lempar jumrah, ya. Kemudian selanjutnya adalah mabit di Mina. Ya, wajib haji yang ketiga adalah mabit di Mina, yaitu bermalam di Mina selama 2 atau 3 hari sejak tanggal 11 hingga 12 atau 13 Zulhijjah sebagai rangkaian ritual pelaksanaan ibadah haji. Jadi anak-anak sekalian, ini tanggal 11, 12, 13 itu kita di Indonesia dikenal dengan istilah hari tasyrik. Ya, hari tasyrik adalah salah satu hari yang diharamkan untuk berpuasa. Dan selama hari tasyrik ini, ya, bagi orang yang berkemampuan untuk berkurban itu disunahkan. Sunnahnya adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Kemudian melontar jumrah Aqabah. Ya, ini adalah gambarannya orang yang melaksanakan jumrah Aqabah. Ya, kemudian ini adalah wajib haji yang keempat. Kemudian wajib haji yang kelima adalah melontar 3 jumrah. Ya, jumrah pertama, ya, jumrah kedua dan jumrah ketiga. Atau sering diistilahkan jumrah ula, wusta, dan Aqabah. Kemudian selanjutnya adalah wajib haji menjauhkan diri dari larangan ihram. Ya, banyak sekali larangan-larangan ihram yang harus kita hindarkan pada saat melaksanakan ibadah haji. Ini nanti akan ada penjelasan khusus, ya, terkait dengan menjauhkan diri dari larangan ihram. Kemudian tawaf wada. Tawaf wada atau tawaf perpisahan. Ini juga adalah salah satu wajib haji yang terakhir. Jadi itulah tadi penjelasan terkait dengan wajib haji. Nah, sekarang kita masuk kepada sunnah haji. Apa-apa saja yang disunnahkan pada saat berhaji? Yang pertama adalah mendahulukan haji daripada umroh, ya, mendahulukan haji daripada umroh. Kemudian mandi sebelum ihram atau sebelum memakai baju ihram. Kemudian sholat sunnah ihram 2 rakaat. Jadi setelah memakai pakaian ihram sudah berniat, dilanjutkan dengan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Kemudian memperbanyak membaca talbiyah, zikir, dan doa selama ihram, ya, yang sering kita dengar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Itu adalah talbiyah. Kemudian mencium atau mengusap hajar aswad di setiap waktu atau di setiap putaran dalam tawaf. Ya, kemudian melakukan tawaf qudum, kemudian masuk ke dalam Ka'bah dan minum air zam-zam sesudah melakukan tawaf. Jadi memang hal ini adalah sunnah,
tetapi disinilah yang membedakan antara orang-orang yang melaksanakan haji. Boleh saja kita sama-sama haji bersama tinggal, tetapi belum tentu pahala yang didapatkan sama. Ini sangat tergantung juga kepada sunnah-sunnah, sejauh mana kita mampu memperbanyak amalan sunnah yang kita laksanakan selama pelaksanaan ibadah haji. Kemudian ini adalah larangan haji, ya. Larangan haji bagi laki-laki, ini khusus bagi laki-laki, memakai pakaian yang berjahit, menutup kepala, memakai sandal atau sepatu yang menutupi mata kaki sewaktu ihram. Ya, itu adalah larangan bagi laki-laki. Sementara larangan bagi perempuan adalah menutup muka dan kedua telapak tangan. Jadi bagi perempuan itu tidak diperbolehkan memakai cadar atau menggunakan kaos tangan, ya. Kemudian yang ketiga, larangan bagi laki-laki dan perempuan. Ini berlaku untuk semua. Yang pertama, memotong atau mencabut kuku, memotong atau mencabut bulu pada kepala dan bagian badan lainnya, juga tidak boleh. Menyisir rambut kepala dan lain-lain, ya. Memakai harum-haruman pada badan atau wangi-wangian juga tidak boleh, ya. Pakaian maupun rambut kecuali yang dipakai sebelum ihram, kecuali kalau sebelum ihram boleh, ya. Kemudian memburu atau membunuh binatang darat dengan cara apapun ketika masih dalam keadaan ihram. Mengadakan perkawinan, apakah ia mengawinkan, menjadi wali atau melamar, itu tidak boleh. Kemudian bercumbu rayu dengan syahwat atau bersetubuh, meskipun istrinya itu tidak boleh, lebih-lebih kalau bukan istrinya, ya. Kemudian mencaki, ya, mengumpat, bertengkar, mengucapkan kata yang tidak sopan, kata-kata yang kotor, ya, memotong atau mencabut tumbuh-tumbuhan, semuanya itu dilarang pada saat melaksanakan ibadah haji, terlebih-lebih pada masa ihram. Inilah anak-anak sekalian yang tidak boleh kita laksanakan atau larangan-larangan haji. Ini adalah poin ke-7 dari ibadah haji. Kemudian poin ke-8 yaitu dam haji. Ya, apa konsekuensi, apa denda yang harus kita lakukan ketika melanggar haji? Ya, larangan haji yang pertama, jika tidak mengerjakan haji ifrat, artinya yang dilaksanakan atau dikerjakan adalah haji tamattu atau qiran, maka damnya adalah menyembelih 1 ekor kambing. Jika tidak mampu menyembelih 1 ekor kambing, maka berpuasa selama 10 hari, 3 hari di Mekah dan 7 hari di negeri asal. Jadi dilaksanakan di Mekah sebanyak 3 hari. Setelah pulang ke Indonesia, barulah kemudian dilaksanakan lagi puasa sebanyak 7 hari atau 1 pekan. Yang kedua, meninggalkan salah satu wajib haji yang tadi kita bahas ada 7. Ketika meninggalkan salah satu wajib haji, maka damnya sama dengan yang di sini, ya, yang di atas tadi. Sama ketika tidak melaksanakan ibadah haji secara tamattu, secara ifrat, artinya dilaksanakannya haji secara haji tamattu atau haji qiran. Kemudian selanjutnya melakukan salah satu dari beberapa larangan haji, misalnya mencukur rambut, memotong kuku, memakai wangi-wangian, pakaian berjahit, bersetubuh sesudah tahallul pertama. Maka damnya adalah boleh memilih, apakah menyembelih 1 ekor kambing, atau puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin. Ya, yang mana kesanggupannya di sini, maka boleh memilih. Kemudian pelanggaran haji adalah berhubungan suami istri sebelum tahallul pertama, atau larangan yang dapat membatalkan haji. Misalnya dia bersetubuh dengan istrinya sendiri sebelum tahallul pertama,
maka damnya adalah menyembelih seekor unta. Ya, jadi semakin berat pelanggaran, maka damnya itu semakin berat pula. Jadi damnya adalah menyembelih seekor unta. Kalau tidak mampu, seekor sapi. Kalau tidak mampu juga 7 ekor kambing. Ya. Pelaksanaannya itu harus dilaksanakan di Mekah, tidak boleh di kampung, ya, tidak boleh di Indonesia, tetapi pelaksanaannya harus di Mekah. Kemudian larangan haji berikutnya adalah berburu dan membunuh binatang liar. Maka damnya adalah menyembelih binatang berupa unta, sapi atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Ya. Kemudian terlambat datang, maka bertahalul atau mencukur rambut dan menyembelih seekor kambing. Ya, itulah beberapa dam haji. Kemudian ini yang perlu juga Anda pahami, bahwa haji itu bukan satu macam, tetapi ada 3 macam. Ada namanya haji tamattu, ada namanya haji ifrad, dan ada namanya haji qiran. Haji tamattu adalah mengerjakan umrah terlebih dahulu, baru haji. Seorang yang melaksanakan haji ini wajib membayar dam, ya. Jadi ketika melaksanakan haji tamattu, umrah dulu baru haji. Sementara haji ifrad adalah mengerjakan haji terlebih dahulu, baru mengerjakan umrah. Seseorang yang melaksanakan haji ini tidak wajib membayar dam. Yang ketiga adalah haji qiran, mengerjakan ibadah haji dan umrah sekaligus, yakni satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Kesimpulannya adalah haji tamattu itu umrah baru haji. Kemudian ifrad, haji baru umrah. Kalau haji qiran bersamaan. Baik anak-anak sekalian, ini adalah tata urutan pelaksanaan haji. Yang pertama adalah ihram. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian wukuf di padang Arafah juga kita sudah bahas. Kemudian mabit di Muzdalifah, ya, atau bermalam di Muzdalifah. Ya, mabit di Muzdalifah berarti bermalam atau berhenti sejenak di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah berarti bermalam atau berhenti sejenak di Muzdalifah setelah melaksanakan wukuf di padang Arafah. Sambil menunggu waktu tengah malam tiba, jamaah haji beristirahat dan memperbanyak zikir, solawat, dan doa-doa lainnya. Bagi yang belum melaksanakan sholat maghrib dan isya, dapat melaksanakan dengan cara jamak takhir qasar, yaitu maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Di Muzdalifah, jamaah haji juga mengambil batu kerikil 40 sambil 9 butir atau 70 butir untuk melempar jumrah di Mina nantinya. Jadi setelah ini dia akan menuju ke Mina. Ya, di Muzdalifah jamaah haji melakukan mabit minimal sampai telah melewati waktu tengah malam. Namun yang lebih utama, mabit dilakukan sampai selesai sholat subuh. Setelah itu jamaah menuju ke Mina sambil membaca talbiyah dan zikir. Lagi-lagi talbiyah, Anda harus menghafal ini, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Jadi nanti Anda silahkan dihafal, kemudian direkam video masing-masing, ya, dengan membaca talbiyah, ya, baru dikirim ke WA pribadi saya. Kemudian yang selanjutnya adalah melontar jumrah Aqabah. Setibanya di Mina setelah meletakkan barang bawaan di tenda, jamaah bersiap-siap melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 batu kerikil, dan setiap lemparan disertai dengan bacaan Bismillah Allahu Akbar baru melempar. Kemudian mengatakan lagi Bismillah Allahu Akbar, kemudian melempar sebanyak 7 kali. Ya, waktu melontar jumrah biasanya sudah diatur oleh pemerintah Arab Saudi agar tidak berdesak-desakan. Ya, tentu karena padatnya jamaah haji maka perlu ada pengaturan khusus. Kemudian selanjutnya adalah tahallul awal atau tahallul pertama.
Setelah melontar jumrah akabah, kemudian dilanjutkan dengan tahallul awal dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dengan dilakukan tahallul awal ini berarti kita boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram, kecuali ada kecualinya, bersetubuh atau jima, melakukan hubungan suami istri. Ya, setelah tahallul awal atau tahallul pertama, yang dilakukan oleh jamaah haji adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah bagi jamaah haji yang akan melakukan tawaf ifadah pada hari itu juga, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dapat langsung pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Tawaf sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian setelah tawaf ifadah, jamaah haji melaksanakan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan kembali lagi ke Bukit Safa sebanyak 7 kali. Sebelum memulai sa'i, kita dihadapkan badan ke arah Ka'bah. Setelah sa'i, lanjut ke tahallul tsani atau tahallul kedua. Setelah melakukan sa'i, kemudian dilanjutkan dengan tahallul kedua, yaitu seseorang telah melakukan 3 perbuatan, yakni melontar jumrah akabah, tawaf ifadah, dan sa'i. Dan dengan demikian bagi suami istri terbebas dari larangan hubungan suami istri. Kemudian yang terakhir adalah mabit di Mina. Ya, setelah tiba di Mina, jamaah haji bermalam di sana selama 3 malam. Jamaah berada di Mina sejak tanggal 10 sampai 12 atau 13 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, para jamaah melempar jumrah akabah, sedangkan pada tanggal 11 Zulhijjah barulah mereka melontar 3 jumrah, yaitu ula, usta, dan akabah, masing-masing 7 kali dengan menggunakan menggunakan batu kerikil. Itulah tadi ketika berada di Muzdalifah, jamaah haji mengumpulkan batu-batu kerikil yang akan dipakai untuk melontar. Hal yang sama dilakukan pada tanggal 12 dan 13. Namun ada juga para jamaah melontar ketiga jumrah hanya sampai pada tanggal 12 Zulhijjah sore harinya. Dan kemudian mereka meninggalkan Mina menuju Mekah. Hal ini disebut nafar awal. Ya, sedangkan para jamaah yang melakukan pelontaran jumrah sampai tanggal 13 Zulhijjah sore harinya, mereka disebut dengan nafar tsani. Dengan selesainya kegiatan pelontaran di atas, bagi mereka yang mengerjakan haji tamattu dan qiran, selesailah seluruh rangkaian ibadah haji dan kembali ke Mekah. Akan tetapi bagi mereka yang mengerjakan haji ifrad, masih diharuskan mengerjakan umrah, yaitu memulai ihram untuk umrah, lalu tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahallul. Setelah itu selesai umrah berarti selesai seluruh rangkaian ibadah haji atau haji ifrad. Bagi yang ingin meninggalkan tanah suci Mekah dan kembali ke tanah air, harus melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Caranya sama saja dengan tawaf ifadah, tetapi pada tawaf wada tidak disertai dengan sa'i dan berpakaian biasa. Itulah tata urutan pelaksanaan haji. Nah, untuk lebih memantapkan, kita lihat peta perjalanan haji. Di sini ada gelombang pertama dan ada gelombang kedua. Gelombang pertama ini dia lebih awal datang ke Mekah, sementara gelombang kedua ini berada pada akhir-akhir. Kita lihat bagaimana siklus perjalanannya. Ini adalah, kita ikuti yang warna hitam ya. Ini adalah Indonesia, negara kita tercinta. Dari Indonesia menuju ke Bandara Jeddah. Kemudian sampai di Jeddah, langsung menuju ke Madinah. Kita lihat arah panahnya menuju ke Madinah. Ini menempuh jarak 425 km ya, sangat jauh ya. Kemudian dari Madinah ke Bir Ali ya, karena kita dari Madinah, maka mulai Bir Ali nanti kita masuk menuju ke Mekah.
Setelah masuk di Mekah, kita langsung menuju ke Arafah, Musdalifah, Mina, kembali ke Mekah, kemudian kembali ke Jeddah, ke Bandara Jeddah, kemudian kembali ke Indonesia. Itulah gelombang pertama. Sementara gelombang kedua, kita lihat yang garis panah merah. Dari Indonesia tetap menuju ke Jeddah, Jeddah langsung ke Mekah, tidak ke Madinah, ya, langsung ke Mekah dulu. Setelah itu sampai di Mekah langsung menuju ke Arafah, Musdalifah, kemudian Mina, kemudian masuk Mekah, baru ke Madinah, kemudian kembali ke Jeddah, kemudian ke bandara dan kembali ke Indonesia. Ananda sekalian, inilah terkait dengan ibadah haji. Saya kira setelah selesainya tata cara pelaksanaan ibadah haji, maka untuk materi haji saya anggap sudah selesai. Kalaupun kita tidak memahami secara keseluruhan, minimal ada tambahan pengetahuan yang bisa kita petik dari materi ini. Dan insyaallah pada pekan yang akan datang kita akan mencoba masuk kepada ibadah umroh. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wasada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.